Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video materi yang saya buat ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Meliandini. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, baik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alam pikiran manusia dan perkembangannya. Yang pertama ada hakikat manusia dan sifat keinginan tahu. Tuhan menciptakan dua makhluk, yaitu bersifat anorganis, benda mati, dan organis, makhluk hidup. Benda yang mengisi bumi tunduk pada hukum alam deterministis, makhluk hidup tunduk pada hukum kehidupan biologis, tetapi ciri-ciri kehidupan manusia sebagai makhluk yang tertinggi lebih sempurna dari hewan dan tumbuhan. Dari sekian banyak ciri-ciri manusia, akal, budi, dan kemauan keras merupakan sifat unik manusia. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memiliki organ tubuh yang sangat rumit dan khusus. Yang kedua, mengadakan pertukaran zat, yakni zat yang masuk dan keluar. Yang ketiga, memberikan tanggapan terhadap rangsangan. Yang keempat, memiliki potensi berkembang biak. Yang kelima, tumbuh dan bergerak. Yang keenam, berinteraksi dengan lingkungannya. Dan yang ketujuh, bisa mati atau mengalami kematian. Bila dibandingkan dengan hewan, tubuh manusia lemah tetapi akal, budi, dan kemauannya kuat. Manusia tidak dapat terbang seperti burung, berenang seperti buaya, tetapi akal, budi, dan kemauannya dapat menjadi makhluk lebih dari lain karena memiliki akal, budi, pikiran, sehingga dapat mengendalikan tubuh jasmani. Manusia sebagai makhluk berpikir diberi hasrat atau rasa ingin tahu tentang benda dan peristiwa yang terjadi di sekitarnya, termasuk dirinya sendiri, mendorong untuk menjelaskan gejala-gejala alam dan berusaha untuk memecahkan masalah yang dihadapi, dan akhirnya mengumpulkan pengetahuan atau ilmu. Pengetahuan berkembang semakin banyak, maka daya pikirnya juga berkembang, yang tidak hanya meliputi kebutuhan praktis hidupnya, tapi juga dalam hal keindahan dan seni. Tidak merasa puas jika dalam mendapat jawaban tentang yang diamati dan berusaha mencari jawaban sehingga harus berpikir terus. Rasa ingin tahu, ciri khas manusia, manusia selalu terus bertanya, apa, bagaimana, dan mengapa begitu. Dari hal tersebut, terjadi perkembangan akal manusia untuk menggunakan daya pikiran yang lebih dominan dari fisik. Dengan akal, manusia dapat memenuhi tujuan hidupnya. Di samping untuk melestarikan hidup, untuk memenuhi kepuasan hidup termasuk cita-cita. Manusia ingin tahu dalam hal yang pertama, apa sesungguhnya yang ada, know what, bagaimana sesuatu terjadi, know how, dan yang ketiga, mengapa demikian, know why. Manusia tidak puas jika belum menemukan jawaban. Keinginan tahu manusia tidak terbatas hanya pada lingkungan dan dirinya, tetapi semua hal yang ada di alam ini, bahkan terhadap yang gaib. Dan selanjutnya, tingkat hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, masih sangat tergantung kepada alam sehingga ada kesan bagian dari alam sehingga disebut manusia alam, natural man. Bergantung pada pemberian alam, food gathering. Keperluan hidup dipenuhi dengan jalan meramu seperti sandang, papan, dan pangan. Manusia alam masih menganut agama alam, anisme, dinamisme, dan totemisme. Yang kedua, sudah menguasai alam. Sebagai raja dunia disebut sebagai manusia budaya, cultural man, yang hidupnya dilakukan dengan cara menghasilkan apa yang dibutuhkan, food producing, yang masih berkaitan dengan alam, bercocok tanam, beternak. Kemudian diusahakan jasa sebagai sumber kehidupan yang lebih banyak hasilnya dan merupakan tingkat sekunder dalam food producing.
Manusia dikenal sebagai pencipta kedua, second creator, karena banyak hal dalam alam berubah karena kemampuan manusia untuk mencipta. Unsur manusia, rasa ingin tahu juga berasal dari mengenal dirinya sendiri, yang akhirnya disadari bahwa dirinya terdiri unsur rohani dan jasmani. Roh ada dalam tubuh manusia berdasarkan pengalaman, pengertian tentang mimpi, serta kenyataan bahwa manusia akan meninggal dan tubuhnya akan membusuk menjadi tanah. Manusia percaya bahwa roh akan abadi atau kekal. Selanjutnya, keinginan tahu kepada alam sekitarnya, perkembangan berikutnya. Dengan kemampuan bahasa manusia sebagai media komunikasi dan bertukar pengalaman tentang hal yang ada di alam, berikutnya kegunaannya bagi manusia. Manusia mempunyai keterbatasan dalam melihat, mendengar, berpikir, dan merasakan. Untuk itu, manusia berusaha menciptakan alat untuk membantu mengatasi keterbatasan tersebut. Sejalan dengan perkembangan pengetahuan, rasa keindahan manusia juga berkembang. Berikutnya, perkembangan fisik, sifat, dan pikiran manusia. Perkembangan fisik manusia dimulai dari sifat dan pikiran. Maka manusia adalah sebagai yang pertama, Homo sapiens, yang kedua, Homo faber, yang ketiga, Homo linguens, yang keempat, Homo socius, yang kelima, Homo economicus, yang keenam, Homo religius, dan yang ketujuh, Homo humanus dan Homo aestheticus. Perkembangan fisik pada manusia. Yang pertama, janin, yaitu bertemunya sel kromosom sperma dengan kromosom sel telur. Janin berumur 5 minggu, bakal jantung berdenyut. Minggu ke-9 berbentuk serambi kiri dan kanan pada jantung. Minggu ke-13 mulai berbentuk yang ditandai dengan berfungsinya organ. Minggu ke-18 mulai terasa gerakan pada janin. Dan pada minggu ke-32, janin mulai mempersiapkan diri untuk dilahirkan dengan kepala di bawah makin mendekati lubang kelahiran. Tahap selanjutnya yaitu menjadi bayi. Perkembangan pengetahuan pada manusia sangat dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan anak-anak, berupa bimbingan yang baik dari orang tua dan lingkungan yang terus akan terbawa sampai dewasa. Sampai usia 2 tahun, perkembangan kecerdasan sangat cepat, dari belajar, makan, berbicara, dan berjalan. Pada usia 2-7 tahun, rasa ingin tahu akan semakin besar. Masa remaja merupakan masa pertentangan dengan dirinya dan dengan orang dewasa karena selalu berusaha untuk memposisikan diri sebagai orang dewasa walaupun secara emosional belum memadai. Perubahan fisik yang sangat nyata pada saat pubertas yang ditandai diantaranya dengan tanda kedewasaan berupa tumbuhnya rambut pada daerah-daerah tertentu dan fungsi organ-organ reproduksi organ genitalia. Setelah usia 30 tahun, mulai dapat mengendalikan diri dan mampu menempatkan diri sebagai individu yang bertanggung jawab. Ada 2 macam perkembangan alam pikiran manusia, yaitu yang pertama, sejak dilahirkan sampai akhir hayatnya, dan yang kedua, sejak zaman purba hingga dewasa ini. Manusia selalu merasa ingin tahu, maka yang belum terjawab dikatakan wallahu a'lam, artinya Allah yang lebih mengetahui yang sebenarnya. Perkembangan lebih lanjut dari rasa ingin tahu manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan non-fisik atau pikirannya. Untuk itu, manusia mereka-reka sendiri jawabannya. Akomte mengatakan ada 3 tahap perkembangan manusia, yaitu teologi, metafisika, filsafat, dan positif ilmu. Mitos termasuk tahap teologi, metafisika, mitologi, pengetahuan tentang mitos yang merupakan kumpulan cerita-cerita mitos. Cerita mitos diturunkan melalui tarian-tarian, nyanyian, dan wayang. Nah, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang alam pikir manusia dan perkembangannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.